pendatang potensial semangat besar. Jiwa muda yang membara. Siapa sajakah mereka? Berikut berita selengkapnya. Selamat datang di Jendela Transfer. Kondisi masa depan Vinicius Junior di Real Madrid masih belum ada kepastian. Meski kontrak sang bintang masih tersisa 2 tahun lagi, upaya perpanjangan kontrak yang disodorkan manajemen El Real belum menemui titik terang. Dengan kondisi tersebut, Manchester City dikabarkan tengah mencoba menjalin pembicaraan dengan winger asal Brasil itu, dikutip dari Indikaila News via Fichajes. Tim asuhan Pep Guardiola memang sedang mencari winger kiri baru, untuk menggantikan Savinho yang semakin dekat dengan Tottenham. Meskipun Rodrigo Goes terlebih dahulu terdengar, nama Vinicius kini dianggap sebagai opsi yang sangat menarik, terutama karena situasi kontraknya di Real Madrid. Sumber terdekat sang pemain menyebut, tawaran perpanjangan kontrak dari Madrid tidak sesuai dengan ekspektasi finansial dan jaminan yang diinginkan Vini. Kondisi ini membuat klub besar Eropa seperti Liverpool, Arsenal, dan Chelsea ikut memantau situasinya. Secara statistik, musim lalu winger berusia 25 tahun itu mencatatkan 22 gol dan 19 assist. Namun, kolaborasinya di lapangan bersama Kylian Mbappe belum menghasilkan chemistry maksimal. Analisis menilai, masalahnya bukan di kontribusi angka, melainkan konsistensi dan pengambilan keputusan di momen krusial. Lantas, apakah Vinicius akan menjadi kejutan City selanjutnya? Tuliskan di kolom komen. Real Madrid dikabarkan tengah memantau bintang muda FC Porto, Rodrigo Moura, yang dinilai sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Rodrigo jika sang winger Brasil hengkang musim panas ini. Menurut laporan Fichajes, pelatih Xabi Alonso bahkan disebut secara pribadi meminta manajemen untuk merekrut Moura. Ia menilai talenta muda Portugal itu sangat cocok mengisi posisi sayap kanan, dan mampu berkolaborasi mulus dengan lini serang Los Blancos. Meski posisi naturalnya adalah playmaker di tengah, fleksibilitasnya menjadi nilai tambah besar. Bagi Alonso, kedatangan Moura bukan sekadar menutup lubang jika Rodrigo pergi, tetapi juga memberi kedalaman skuad di posisi gelandang serang. Terlebih dengan Jude Bellingham yang dipastikan absen di awal musim karena pemulihan operasi bahu. Presiden klub, Florentino Perez, juga terkesan dengan profil Moura dan sesuai strategi transfer Madrid saat ini, merekrut pemain muda berpotensi tinggi. Spekulasi transfer semakin memanas setelah Moura tidak masuk skuad Porto pada laga pembuka liga melawan Vitória Guimarães. Media Portugal mengklaim ia sengaja disimpan karena adanya negosiasi transfer yang tengah berjalan. Patut ditunggu, apakah Moura akan menjadi wonderkid selanjutnya yang didatangkan ke Santiago Bernabeu? Tuliskan pendapatmu. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah transfer untuk striker muda berbakat milik internasional, Ricardo Matias. Pemain berusia 19 tahun asal Brasil ini tengah mencuri perhatian di Amerika Selatan, dan mulai dilirik klub-klub besar Eropa, termasuk raksasa Premier League Manchester United. Menurut laporan Globo Esporte, Matias memiliki nilai pasar sekitar 56,2 juta pound, atau sekitar 1 triliun rupiah. Baru-baru ini, United bahkan mengirim pemandu bakat khusus untuk memantau aksinya di laga Copa do Brasil melawan Fluminense. Meski hanya tampil beberapa menit dari bangku cadangan, Matias tetap meninggalkan kesan yang sangat positif. Ia mampu menunjukkan pergerakan yang tajam, penempatan posisi yang cerdas, serta postur fisik yang menonjol, bahkan di laga penuh tekanan tersebut. Mungkinkah Matias akan menjadi striker masa depan di Old Trafford? Tuliskan pendapatmu. Dengan kepergian Luis Diaz ke Bayern Munich, salah satu target yang kini menjadi opsi untuk Liverpool adalah wonderkid asal Ekuador, Nilson Angulo. Pemain berusia 22 tahun itu kini tengah memperkuat Anderlecht di Belgia, dan kabarnya Liverpool telah mengirim pemandu bakat untuk mengamati. Angulo adalah penyerang sayap yang sangat cepat dan lincah, mampu bermain di kiri, kanan, bahkan sebagai bek sayap atau penyerang tengah. Versatilitas ini membuatnya menjadi profil ideal bagi Liverpool. Dilansir dari Footmob, musim lalu ia mencatat rata-rata dribble sukses 63,6% per 90 menit. Bukan hanya menyerang, Angulo juga punya etos kerja defensif tinggi dengan rata-rata 8,96 duel bertahan dan 4,85 recovery per 90 menit. Dengan kombinasi kemampuan menggiring bola dan kerja keras bertahan, Angulo disebut-sebut bisa menyaingi kemampuan Luis Diaz di situasi 1 lawan 1. Patut ditunggu, apakah ia benar-benar bisa menunjukkannya langsung di depan publik Anfield? Tuliskan pendapatmu. Bek Sevilla berusia 25 tahun, Loïc Bade, dikabarkan lebih memilih menunggu tawaran dari Inter Milan, meski diminati sejumlah klub besar Eropa. Menurut laporan Sky Sports Switzerland, pemain asal Prancis itu menjadi salah satu target utama Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Bayer Leverkusen sudah mengajukan tawaran resmi untuk memboyong Bade. Namun, ia tidak terburu-buru mengambil keputusan, karena ia berharap Inter segera bergerak. Di kubu Nerazzurri, Bade menjadi prioritas untuk memperkuat pertahanan. Namun, Inter harus lebih dulu menjual seorang bek demi memberi ruang di dalam skuad. Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, bahkan meminta Bade dan agennya menunda keputusan.
memberikan waktu bagi klub untuk menyelesaikan penjualan tersebut. Bade dikenal sebagai bek tengah modern dengan kemampuan duel bertahan yang kuat, nyaman memainkan bola dari belakang, dan unggul di duel udara. Jadi bagaimanakah kelanjutan kisah Lock Bade selanjutnya? Tuliskan komentarmu. AC Milan kembali melirik talenta dari Belgia untuk memperkuat skuad mereka. Kali ini, Rossoneri dikabarkan tengah melakukan pendekatan kepada gelandang kreatif Anderlecht, Mario Strijkens. Dalam beberapa tahun terakhir, Milan memang cukup aktif memboyong pemain dari kompetisi Belgia, mulai dari Alexis Saelemaekers, Charles de Ketelaere, Connie de Winter, hingga Ardon Jashari yang sebelumnya membela klub Brugge. Menurut laporan Foot Mercato, Strijkens menjadi target terbaru Rossoneri. Pemain ini akan merayakan ulang tahunnya yang ke-21 bulan depan, berposisi utama sebagai gelandang kreatif, namun juga mampu bermain di sisi kiri lini serang. Situasi kontraknya membuat peluang ini semakin menarik. Strijkens hanya terikat kontrak dengan Anderlecht hingga Juni 2026, yang berarti Anderlecht harus segera menjualnya agar tidak kehilangan secara gratis. Milan berencana memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan harga terbaik. Lulusan Akademi Anderlecht ini tampil mengesankan musim lalu, mencatat 5 gol dan 7 assist dalam 39 pertandingan kompetitif. Bagaimana pendapatmu? Tuliskan di kolom komentar. Perburuan AC Milan untuk mendapatkan bek kanan asal Young Boys, Zakari Attekama akhirnya berbuah hasil. Here we go. Dilansir dari Fabrizio Romano, Rossoneri telah mencapai kesepakatan transfer dengan total biaya 10 juta euro termasuk bonus, disertakan pula perolehan hak 10% untuk penjualan di masa depan kepada Young Boys. Pemain kelahiran tahun 2004 ini diidentifikasi sebagai alternatif yang lebih terjangkau dari Guela Due, setelah negosiasi untuk merekrut saudara dari Desire Due itu mengalami kebuntuan. Meski belum pernah bermain di luar Swiss, performanya sejauh ini cukup mengesankan. Sejak bergabung dari Neuchâtel Xamax musim panas lalu, Attekama langsung menjadi andalan utama Young Boys. Berdasar statistik, ia telah menorehkan 30 penampilan di Liga Swiss dengan kontribusi 2 assist. Serta tergabung dalam skuad timnas Swiss U21 dengan catatan 10 caps. Dengan potensi dan ruang berkembang yang masih sangat besar, Attekama bisa menjadi investasi jangka panjang yang berharga bagi Milan. Pertanyaannya sekarang, apakah ia mampu langsung beradaptasi dan bersaing di level tertinggi Serie A? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Juventus tengah dikejar waktu untuk mencari bek kanan baru, hanya beberapa hari sebelum musim baru dimulai. Saat ini, pelatih baru Igor Tudor hanya bisa mengandalkan Joao Mario yang baru didatangkan. Meski berpotensi menjadi aset penting di masa depan, Juventus membutuhkan pengganti yang siap pakai sekarang juga. Menurut Tuttosport, manajemen Sinyonya tua sedang bergerak cepat mencari solusi. Nama terpanas di daftar buruannya adalah bek kanan milik Girona, Arnau Martinez. Pemain berusia 21 tahun kelahiran 2003 ini diprediksi akan meninggalkan klub Girona pada musim panas ini, setelah tampil mengesankan di La Liga. Juventus bukan satu-satunya yang tertarik. Arnau Martinez juga dilaporkan mendapat perhatian dari klub Premier League seperti Crystal Palace. Tak heran, gaya bermainnya yang menggabungkan kematangan bertahan dengan kemampuan menyerang, membuatnya menjadi target ideal klub yang menginginkan bek sayap modern dan serba bisa. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Arnau Martinez adalah solusi tepat untuk krisis bek kanan Juventus? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menyaksikan channel Jendela Transfer. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik, seputar berita transfer pemain, dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.